Henshin! Lagi dan lagi Kamen Rider baru nih ya. Dan lagi-lagi muncul di serial yang lagi kita ikutin sekarang, yaitu Kamen Rider Geats. Bukannya udah dikasih tahu ya Gan, dan udah dibahas di update Terebikun kemarin, Tarbon sama Burari kan? Bukan, nggak ada ini di Terebikun ya. Tapi baru dikasih lihat secara kejutan di preview Kamen Rider Geats episode 43. Jadi hari Minggu pagi kemarin teman-teman ya, baru kita udah tahu info-info soal ini. Udah ada singgung juga dibahas-bahas kemarin dan sudah tak siapkan satu segmen sebelum nanti muncul di hari Minggu lagi ya. Jadi ini dia guys, Kamen Rider Gyago ya. Namanya itu Kamen Rider Gyago yang siap muncul dengan race buckle baru, yaitu Fantasy Race Buckle. Jadi sebelum bahas ke hal lainnya yang lebih mendalam di sini, Ana mau ngasih impression dulu tentunya ke rider ini dengan bentuk foamnya. Ini keren pak, asli. Ini keren loh ya. Jadi warna dark gold sama navy-nya Ana suka. Kalau lihat sepintas emang kayak agak-agak bulky gitu ya. Tapi keresahan Ana sekarang tuh orang-orang biasa kalau dikasih lihat foam atau rider baru, seperti dicari dulu gitu kesalahannya dengan komentar repaint mana lagi nih, atau dicari-cari dulu repaint apa aja nih dibanding mengagumi terlebih dahulu. Biasanya sering banget kayak gitu. Jadi ya jangan gitulah guys ya. Ini keren begini kok ya. Jadi sekali lagi Ana nggak protes sekalipun ini repaint ataupun recycle. Yang penting eksekusinya itu atau jadinya itu bagus ya. Dan ini juga Ana ngasih info ya, bukan cari kesalahan ya. Jadi tiap ada rider baru yang biasanya itu muncul di akhir-akhir serial, Ana tuh harus selalu ngomong gini nih ya sebelum bahas atau ngasih pendapat ya. Jadi biar pada nggak salah paham juga. Jadi untuk bentuk helmet atau bagian helmet itu recycle atau repaint dari Kamen Rider Shika. Jadi rider yang muncul di movie Geats Revised movie Battle Royale kemarin. Jadi warnanya itu dibikin jadi dominan di emas gelap ya. Dan tanduk rusanya itu dihilangkan menjadi kuping kucing. Dan untuk bagian armor dadanya mengambil dari Kamen Rider Brave Tale Fantasy level 50 ya. Sedangkan untuk bagian tangannya yang gombrang itu Ana nggak tahu ngambil dari mana. Karena tangan Tale Fantasy itu nggak gitu. Sama juga dengan Tale Legacy, nggak seperti itu tangannya. Tapi bagian tangan gombrang gitu emang ngasih kesan kayak magician gitu ya. Sesuai dengan nama race buckle-nya, Fantasi. Jadi berbeda dengan Geats 9 ataupun Tycoon Bujin Sword kemarin ya, dimana foam ini tuh hanya mengisi bagian dadanya aja. Sedangkan bagian kakinya itu tidak ya. Jadi kayak nggak pakai celana di sini. Karena seperti yang kita lihat, race buckle-nya itu bukan twin buckle gitu teman-teman, seperti kebanyakan sekarang, tapi cuman dimasukin ke satu sisi. Jadi memungkinkan Fantasy Race Buckle itu bisa dikombinasikan dengan race buckle lainnya. Jadi untuk tema hewannya, jadi ini tuh semacam wildcat atau kucing hutan gitu ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, ini tuh namanya lynx. Jadi sejenis kucing yang ada janggutnya gitu. Jadi masih satu rumpun lah sama kucing ya. Salut nih sama Toei ya mengambil tema hewan yang cukup rumit akhir-akhir ini ya. Jadi kita lanjut bahas ke race buckle-nya sekarang. Dengan nama Fantasy Race Buckle. Lagi-lagi seperti yang digambarkan jauh di rumor kemarin itu benar. Sejauh ini benar semua dan 99% itu akurat guys ya. Jadi di sini ya diawali dengan Geats 9, terus Bujin Sword, terus juga di sini lanjut ke Fantasi. Semuanya benar dan akurat loh ya, apalagi soal bentuknya yang dikira-kira di gambarannya itu. Jadi ya berarti tinggal satu buckle lagi guys yang kita tinggal tunggu kemunculannya, yaitu mau race buckle untuk Kamen Rider Bava. Jadi untuk yang leak kemarin yang seperti udah ada bentuk foamnya dan sempat ramai juga di fandom, itu dipastikan fake ya. Makanya nggak Ana singgung sama sekali. Karena udah banyak juga DM atau PM yang masuk ke medsos Ana ataupun Agar Reza Plus bilang katanya, "Bang, ini foam baru Bava." Itu fake teman-teman ya, editan ya. Kelihatan banget kan itu ya. Si cengkeramannya itu kan ngambil dari elemental atau primitive dragonnya si Saber ya. Jadi cukup keren menurut Ana buckle-nya. Soal warna ya menyesuaikan juga dengan warna dominan yang ada di foamnya, yaitu navy dan dark gold tadi. Jadi kita lihat di buckle-nya kayak ada bentuk matahari gitu ya. Tentu penasaran dengan gimmicknya itu kayak gimana. Tapi kalau dari yang Ana sebatas lihat di gambar ini ya, kayaknya ada gimmick semacam diputer atau di spin gitu ya. Jadi di tengah bentuk mataharinya kayak ada semacam apa ya, magician circle gitu teman-teman ya. Kalau magician itu nge-cast spell gitu kan suka ada kan ya. Kayak circle-circle-nya gitu. Dan ini juga muncul di bagian antara dada dan juga perutnya si Gyago ya.
Ya namanya juga fantasi. Jadi mungkin ada seperti ini. Dan jangan-jangan ada magisnya juga nih kekuatan buckle satu ini. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Menurut kalian gimana soal bentuk dan juga wujud dari Kamen Rider Gyago satu ini? Dengan atau tanpa fantasi race buckle-nya juga menurut Ana keren-keren aja si Rider satu ini ya. Jadi kalian juga boleh komentarin soal fantasi race buckle-nya. Berarti udah ya pendapat Ana soal Rider dan foam-nya satu ini. Jadi nanti ketika sudah muncul di episodenya, tinggal dikomentarin aja soal debutnya. Kira-kira begitu guys. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Siapa sih user dari Kamen Rider Gyago ini? Probabilitas dengan kemungkinan paling besar adalah bapaknya Neon, aka Kosei Kurama. Kamen Rider Gyago, Kamen Rider Nago. Namanya aja mirip-mirip ya. Berikutnya mamanya tuh yang jadi Kamen Rider, namanya Kamen Rider Bego. Kenapa bisa Kosei Kurama? Melihat dari preview episode 43 yang sepertinya akan membahas banyak soal Kosei Kurama ini setelah kita tahu nasibnya saat ini ya mendekap di bui. Karena collapse-nya partnership dia, atau lebih tepatnya itu antara Kurama Foundation dan juga pihak pemerintah. Jadi ini juga imbas diadakannya Grand End, di mana ya perginya orang-orang dari masa depan atau pihak DGP yang bisa mengabulkan permintaan pihak pemerintah lewat si Kosei Kurama atau Kurama Foundation ini. Terlihat juga scene di mana user ya Gyago ini tuh sedang memegang Desire Driver dengan ID core Gyago yang sudah tertancap di beltnya. Terlihat itu core ID-nya juga cukup keren ya, warnanya emas seperti itu. Terlihat dia itu memegang dengan tangan kiri, teman-teman. Dan di jari manisnya ada cincin. Dan setelah Anda perhatikan foto Kosei Kurama yang lain, dia itu memang mengenakan cincin kawin di jari manisnya. Jadi ada kemungkinan besar memang usernya itu adalah Kosei Kurama, teman-teman. Apakah mungkin ada twist lagi? Apakah Kyun atau mungkin si siapa itu VJ Daniel gitu ya balik lagi beneran ya, beneran si Shika gitu. Nah, tapi probabilitas paling besar itu adalah Kosei Kurama ya. Dari Kamen Rider Wiki juga sudah dikonfirm ya Kosei Kurama gitu, user dari si Kamen Rider Gyago ini. Kalau memang usernya benar adalah Kosei Kurama, tentunya ya kita penasaran bagaimana bisa Pak Kurama ini tuh keluar dari penjara dan dilanjut dengan berubah menjadi Kamen Rider. Apakah ini tuh efek permintaan Keiwa, di mana dia itu ingin membuat dunia ideal di mana orang-orang yang sudah terbunuh di DGP bangkit semua. Jadi kayak berbuntut lah ke sini ya, dan berbuntut juga Kosei Kurama yang keluar dari penjara. Ana udah sering banget bilang kemarin kalau actingnya bapaknya si Neon ini tuh gila Pak ya. Sampai serem kadang-kadang liatnya juga ya. Apalagi periode-periode sekarang kayak orang stresnya itu dapet banget. Gimana pas dia itu udah jadi rider. Jadi akan penasaran sebrutal apa juga fighting stylenya atau gaya bertarungnya. Dan tentu semoga ada penjelasan juga mengenai motivasi dan tujuan dia bertarung saat ini setelah jadi Kamen Rider. Sudah untuk Neon kah? Untuk anaknya yang sekarang? Atau masih atas dasar kepentingan pribadi dan perusahaannya? Mungkin ya. Lah, kok fantasi race buckle tuh dipakai sama bapaknya Neon? Nah, mungkin soal ini ke depannya atau tidak lama ya bakalan diwariskan ke Neon di kemudian hari. Yakinlah Anda teman-teman ya. Karena memang seperti yang sudah diberitakan dari kemarin juga ya Neon gitu ya yang pantas mendapatkan upgrade ini ya. Jadi ada ketakutan juga ini ya, ketakutan sedikit atau prediksi dari Anda si Pak Kosei Kurama ini nanti bakal mati nantinya, jangan-jangan ya. Sedih sih kalau kayak gitu ya. Jadi ya udah banyak juga yang ngedit gimana kira-kira penampilan Kamen Rider Nago Fantasy Foam 1 ini ya. Jadi cuma di replace aja gitu kepalanya ya. Dan kita belum ngomongin soal bagaimana item ini tuh tercipta. Apakah karena andil Sumuri lagi? Dan nyambung juga tentu dengan bagaimana Neon itu ya bisa menjadi Kamen Rider Nago kembali. Jadi balik lagi ke rumor ya. Kemarin di rumor dan pernah Ana bahas juga tertulis di situ. Kamen Rider Shika akan kembali ke serial Geats dengan fantasi Race Buckle. Ingat nggak? Nah itu yang tertulis di rumor ya. Jadi memang rumor Geats itu ya pada akurat. Tapi eksekusinya kadang ke arah sana lah ya, walaupun ya beda-beda dikit gitu. Seperti soal ninja buckle ungu yang bakalan muncul katanya. Ternyata itu Shinobi yang bakal muncul di Geats Extra dan Keiwa yang dapat ninja race buckle. Nah, mungkin ini maksudnya ya. Rider baru dengan helmet repaint dari Kamen Rider Shika dan juga dengan fantasi race buckle. Kayak gitu kira-kira ya penerapan lebih akuratnya ketika sudah muncul di serialnya ini ya. Terlihat di penampilan pertamanya ini Kamen Rider Gyago ini akan langsung menghadapi Kamen Rider Burari.
si rider dengan tema hewan kelelawar yang termasuk rider baru juga yang bakalan muncul di episode 43 ya, bersama dengan si Tarbon, teman-teman. Dan soal deskripsinya, dia ini tuh tipe karakter yang ganas dan juga suka memprovokasi lawan. Jadi ada teori menarik nih soal ini. Kalau dilihat-lihat tempat gelutnya, ini tempat yang sama saat penculikan Akari waktu itu, anak realnya dari Kosei dan juga Irumi Kurama. Apakah si Burari ini tuh pelaku penculikan Akari pada waktu itu? Sampai berakhir Akari itu ya kehilangan nyawa ya. Sehingga si Kosei ini ya balas dendam gitu. Apalagi sudah memiliki kekuatan Kamen Rider dia ini. Apa mungkin gara-gara Keiwa juga di sini ya? Jadi kriminal macam gini juga ya bangkit lagi berimbas dengan dunia ideal yang dia inginkan. Dimana ya para player DGP yang terbunuh itu bangkit kembali. Karena dia mungkin... si Burari ini adalah mantan player DGP yang terbunuh dan juga menculik Akari. Nah, menarik guys soal ini ya. Ada informasi tambahan juga nih ya yang Anda dapat dari Twitter mengenai Premium Bandai Festival. Dimana ini diawali dengan Bujin Sword Race Buckle yang pengumumannya itu tanggal 26 Juni kemarin. Udah Anda cek dan ternyata benar. Lanjut baru kemarin banget tuh ya. 3 Juli ada pengumuman juga siap rilis ya. Memorial Leisa Race Raisa. Dan yang selanjutnya, tanggal 10 Juli adalah info atau pengumuman soal perilisan Fantasy Race Buckle. Berarti sehari setelah episode 43 ya, kemunculan Kamen Rider Gyago. Itu timing banget Pak, kelihatan ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Mao Buckle milik Bafa yang pengumumannya bakalan keluar antara tanggal 17 atau 24 Juli. Yang berarti Bafa Mao itu kemungkinan bakal keluar di episode 44 atau 45 Gits. Sedangkan Nago dengan Fantasy Buckle kemungkinan langsung minggu depannya setelah episode 43. Episode 44 berarti ya. Jadi nggak lama-lama dipakai sama si Gyago ini dan langsung diwariskan ke si Neon. Dan langsung si Neon itu pakai di episode berikutnya. Ngerti ya? Kira-kira itu sih tanggapan Ana ya melihat ya ini teman-teman line up dari si Premium Bandai Festivalnya. Jadi setelah kalian tahu soal ini, jadi bisa ngira-ngira apa aja highlight dan juga bahasan kita yang berikutnya teman-teman. Jadi itu dia guys pembahasannya soal Kamen Rider Gyago. Jadi terima kasih banyak juga atas feedback kalian semua di bahas-bahas kemarin ya, yang memang merekomendasikan untuk Anda tuh bahas Kamen Rider Gyago ini tuh di video atau di segmen yang berbeda. Karena di bahas-bahas kemarin juga sudah sangat panjang banget yang ngomongin Keiwa dan yang lain-lain. Jadi memang harus dipisah ini teman-teman biar kita juga fokus dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya. Jadi tinggal ditunggu saja kemunculan Kamen Rider Gyago di Kamen Rider Gits episode 43. Tidak sabar pastinya ya. Apakah ini akan jadi konklusi saga dari Neon Kurama juga dan juga bapaknya si Kosei Kurama. Pastinya penasaran seperti apa teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan kali ini. Ditunggu untuk pembahasan-pembahasan lainnya. Masih banyak tentunya. Masih padat karena Gits ceritanya udah di akhir-akhir. Gachart juga udah leak juga. Pastinya ya banyak teman-teman ya. Jadi tolong support dan kesabarannya dan ramaikan setiap video pembahasannya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys. Bye-bye.